Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Bertemu lagi dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Stevi Vanggidaya, mahasiswi semester 3. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah oleh anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Engkau baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Saat ini kami akan merenungkan akan sedikit kebenaran-Mu, Yesus Engkau memberkati. Biarlah dari awal, pertengahan hingga boleh berakhirnya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ini doa dan harapan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kebangkitan Kristus merupakan fakta kebenaran dan bukan cerita yang rekayasa. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang meneguhkan iman dan kepercayaan kita serta memastikan hidup kekal karena kebangkitannya mengalahkan maut dan kuasa dosa dalam hidup kita. Tentunya kita sebagai orang yang percaya yang menerima kuasa kebangkitan Kristus, kita harus menunjukkan respon kita atas kebangkitan Kristus. Sehingga tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama-sama yaitu respon orang percaya atas kebangkitan Yesus. Bagaimana respon orang percaya atas kebangkitan Kristus? Kebenaran yang pertama, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita bisa membacanya dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sebelum mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, bagaimana Paulus sangat membanggakan statusnya dan perilakunya yang jahat yang terjadi di masa lalu. Namun melalui pengenalannya akan Kristus dan kuasa kebangkitannya, kehidupan Paulus yang dulu sudah ditinggalkan. Paulus mematikan segala perbuatan dagingnya dan memulai hidupnya menurut Kristus. Sehingga kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus bisa belajar dari Paulus, kita yang sudah dimenangkan oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitan Kristus, serta menerima kuasa kebangkitan Kristus, harus bisa hidup menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kebenaran yang kedua yaitu fokus dengan panggilan hidup. Kita bisa membacanya dalam Filipi 3 ayat 13b hingga ayat yang ke-14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum mengenal Kristus dan kebangkitannya, fokus kehidupan Rasul Paulus adalah menyenangkan dirinya dan para imam dengan cara melakukan kejahatan, yakni membunuh orang-orang percaya. Namun setelah Rasul Paulus mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, Rasul Paulus benar-benar mengarahkan hidup kepada Tuhan Yesus dan memenuhi panggilan pelayanannya. Sehingga bagaimana kehidupan kita orang-orang percaya melalui kebangkitan Kristus yang kita terima. Kita diingatkan untuk melupakan semua kegagalan di masa lalu kita dan mari kita kembali fokus kepada panggilan Tuhan atas hidup kita. Kebenaran yang ketiga yaitu tetap membangun persekutuan dengan Kristus. Kita bisa membacanya dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sambil menunggu kedatangan Kristus yang kedua kalinya untuk menerima kebangkitan tubuh kita seperti yang dialami oleh Kristus, maka kita harus tetap membangun persekutuan dengan Kristus. Kita harus tekun berdoa, baca firman Tuhan, dan beribadah. Sekaligus ini bagian dari berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita umatnya. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita untuk meresponi kebangkitan Kristus dengan hidup yang semakin serupa dengan Kristus, fokus pada panggilan Tuhan, dan tetap membangun relasi dan persekutuan yang baik dengan Kristus. Kiranya firman Tuhan memberkati kita.
Amin.